Nama saya Jonathan dari kelas 12 MIPA 4. Saya di sini akan menjelaskan beberapa soal. Yang pertama adalah limit fungsi trigonometri dan yang kedua adalah fungsi turunan trigonometri. Mau disimak ya penjelasan berikut ini. Baik, materi yang pertama adalah limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri ini pada dasarnya sama saja dengan limit fungsi aljabar yang telah kita pelajari pada kelas 11. Nah, semisalnya kita punya limit X mendekati A sama dengan Fx. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan apa sih? Langkah pertama yaitu substitusi. Nah, bagaimana caranya? X mendekati A kita substitusikan ke Fx. Nah, berarti menjadi Fa. Nah, seperti ini. Dalam kemungkinan substitusi bisa mendapatkan hasil yang pertama adalah tentu adalah bentuk yang pasti. Nah, ada juga yang tak tentu. Tak tentu ini bentuknya seperti apa sih? Tak tentu ini ada juga pula bentuknya 0/0, tak hingga, ada pula dengan min tak hingga. Nah, apabila tak tentu ini, bagaimana cara mengerjakannya? Tak tentu ini ada juga pula dengan dua cara. Yang pertama, penyederhanaan. Yang kedua, rumus limit. Nah, yang kedua ini ada rumus penyederhanaan dan rumus limit untuk menyelesaikan apabila substitusinya tak tentu. Simak soal berikut ini ya. Nah, soal yang pertama, contoh yang pertama ini kita punya limit X mendekati pi per 2 sin setengah X plus cos X. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Sama seperti tadi. Yang pertama yaitu substitusi. Nah, seperti ini. Langsung saja apabila ada soal limit langsung tulis ininya. Sin setengah X plus cos X. Substitusikan pi per 2 kepada X, kepada nilai X yang ada di soal. Berarti sin setengah pi per 2 plus cos pi per 2. Nah, setelah ini diapakan? Dikalikan setengahnya dikali pi per 2. Lanjut. Sin setengah dikali pi per 2 berapa? Pi per 4. Pi per 4 plus cos pi per 2. Nah, selanjutnya diapakan lagi? Pi per 4 dan pi per 2 kita ubah ke dalam derajat. Sin pi per 4 yaitu berapa? Adalah 45 derajat. Berarti sin 45 derajat. Plus cos pi per 2 adalah 90 derajat. Nah, setelah ini untuk mengetahui hasilnya kita ubah menjadi sudut istimewa. Nah, untuk hasil sin 45 derajat plus cos 90 derajat bisa dilihat di sudut istimewa. Yang pertama, sin 45 derajat adalah hasilnya 1/2 akar 2 plus cos 90 derajat berapa? Adalah 0. Nah, hasilnya berapa sih ini? Hasilnya setengah akar 2 plus 0 adalah setengah akar 2. Yang berarti hasilnya adalah B. Nah, jadi seperti itu untuk cara Baik, lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua di sini kita punya limit X mendekati pi per 4 cos X plus sin X per tan X. Nah, seperti tadi juga caranya itu dengan mensubstitusikan. Baik, selanjutnya berarti cos X plus sin X tangen X. Seperti yang dikatakan tadi, apabila mau mensubstitusikan limitnya tidak usah dibawa lagi. Nah, lanjut. X, maksud saya pi per 4 dimasukkan ke bilangan-bilangan X yang ada di soal. Seperti tadi. Nah, berarti cos pi per 4 plus sin pi per 4
tan pi per 4 juga. Nah, berarti ini berapa? 45 derajat semuanya ya. Berarti cos 45 derajat plus sin 45 derajat per tangen 45 derajat. Nah, setelah ini diapakan? Setelah ini kita lihat lagi ke sudut istimewa trigonometri. Berapa sih hasil dari cos 45 derajat, sin 45 derajat, dan tangen 45 derajat? Nah, berarti untuk cos 45 derajat sendiri adalah setengah akar 2 plus sin 45 derajat berapa? Tadi sin 45 derajat setengah akar 2 juga. Per tangen 45 derajat adalah 1. Nah, ditambahkan setengah akar 2 tambah setengah akar 2 yang berarti akar 2 per 1. Akar 2 per 1 hasilnya berapa? Akar 2 per 1 adalah akar 2. Nah, berarti ini adalah hasil yang tentu yang langsung mendapatkan jawabannya. Nah, berikut penjelasan limit fungsi trigonometri. Baik, sekarang materi yang kedua yaitu turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri sama saja dengan turunan fungsi aljabar yang telah kita pelajari pas kelas 11 juga. Nah, kita simak dulu dan kita ulas kembali untuk turunan fungsi aljabar dulu ya. Yang pertama, Y sama dengan 6X pangkat 7. Nah, ini turunannya gimana? Berarti Y aksen sama dengan, nah ininya gimana sih si pangkatnya diapakan? Pangkatnya dikalikan dengan koefisiennya. 7 kali 6 yaitu 42. Berarti 42X. 7-nya pangkatnya kita kurangi 1. Berarti 42X pangkat 6. Nah, seperti itu. Kalau masih bingung, kita lanjut ke contoh yang kedua. Kita punya Y3X pangkat 4 plus 6X pangkat 2. Nah, sama seperti tadi, Y aksen, ini dibacanya Y aksen, yang ini. Berarti sama dengan tadi pangkatnya dikalikan dengan koefisien. 4 pangkat 4 dikali 3 berarti 12X. Nah, 4-nya kita kurangi 1 pangkatnya. Berarti 12X pangkat 3 plus. Nah, yang ininya. Yang ininya berarti 2 dikali 6. Berarti 12 juga. 12X pangkat 1. Nah, apabila pangkat 1 itu tidak perlu ditulis lagi pangkat 1-nya. Baik. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, ini contoh soal yang pertama. Soal di sini ada turunan pertama dari Y sama dengan 3 sin X min X sama dengan, nah ini ada pilihan gandanya. Pertama diapakan dulu? Turunkan semuanya yang ada di soal ini. 3 sin X min X. Nah, kita turunkan berarti jadi Y aksen sama dengan, sin itu turunannya apa? Sin itu turunannya cos. Berarti 3 cos X min X itu turunannya berapa sih? X itu turunannya 1. Nah, ketemu. Ini adalah hasil dari Y sama dengan 3 sin X min X. Yaitu hasilnya adalah apabila diturunkan menjadi 3 cos X min 1. Yang berarti jawabannya adalah C. Nah, lanjut ke soal yang kedua. Baik, sekarang adalah soal yang kedua. Soal yang kedua di sini ada jika Gx sama dengan 3x kuadrat min 1 per 2x kuadrat plus 2 cos X, maka G aksen X sama dengan, nah ini adalah pilihan gandanya. Nah, di sini bisa kita coba diturunkan. Ini belum kita turun, masih kita tuliskan. Berarti menjadi Gx sama dengan 3x kuadrat. Nah, si min 1 per 2x kuadrat bisa kita ubah menjadi min setengah x pangkat min 2. Nah, ini dapat dari mana sih? Ini tuh adalah sifat eksponen. Sifat eksponen ini, nah seperti ini. 1 per A pangkat N sama dengan A min N.
Nah, seperti itu bentuknya. Lanjut, ini tetap sama, berarti plus 2 cos X. Nah, baru kita turunkan. G aksen X sama dengan 2 dikali 3 berarti 6X. Nah, ini 2 dikurangi 1 berarti 1. Nah, min 2 dikalikan dengan min setengah X berarti plus X. Nah, min 2-nya dikurangi 1 berarti min 3 plus. Nah, ini nggak plus lagi. Dikarenakan ini kita diturunkan lagi berarti menjadi min 2 sin X. Nah, seperti yang dikatakan tadi, turunan cos adalah sin adalah cos gitu. Lanjut, atau bisa kita tuliskan dengan 6X plus, nah, si X pangkat min 3 bisa kita ubah menjadi 1 per X pangkat 3. Min 2 sin X. Nah, ada gak jawabannya? Jawabannya berarti adalah A. Berikut adalah penjelasan dari turunan fungsi trigonometri. Berikut penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.